Di chapter sebelumnya, meskipun Rhea mengalami tahap Confused Eater Predator, pada akhirnya dia kembali sembuh dan mendapat kesadarannya kembali. Darin menawarkan agar dilakukan penelitian lebih lanjut pada Rhea. Selain untuk Rhea sendiri, penelitian ini mungkin juga akan berguna untuk Babu. Untuk itu, mereka yang terdiri dari Furuya, Rhea, Darin, dan Babu segera berangkat ke pulau tempat Zoma atau lab penelitian zombie berada. Zoma berada pada sebuah pulau kecil yang hanya diketahui beberapa orang tertentu saja. Benar-benar, Zoma berbeda dengan bayangan Furuya selama ini. Di sana, nampak bahwa lab Zoma bukanlah lab abal-abal, dengan berbagai fasilitas dan jenis zombie yang beragam sebagai objek penelitiannya. Saat ini, Zoma dipimpin seorang pria yang berpenampilan seperti perempuan ini, yang namanya adalah Profesor Salva. Sama halnya dengan Furuya, Salva adalah penggila sekaligus pengoleksi zombie. Rosalie adalah zombie favoritnya, seakan dia lebih peduli ke Rosalie ketimbang anaknya sendiri, Darin. Tubuh Rhea kemudian dimasukkan ke dalam alat guna mengambil sampel tubuhnya. Ditemukan bahwa walau tubuhnya sudah mati, namun otak Rhea masih hidup, sehingga dari pikiran dan kenangan dalam otaknya itulah yang menggerakkan tubuh mati Rhea. Untuk istirahat, Furuya dan Rhea diberikan ruangan yang berbeda. Karena Rhea merasa khawatir, dia menggigitkan sedikit racun zombinya ke Furuya, yang kita tahu, racun zombie dalam dosis tertentu akan dapat meningkatkan kemampuan fisik tubuh untuk sementara waktu. Benar saja, setelah bangun, tiba-tiba Furuya sudah berada di dalam sebuah kurungan yang berada di tengah hutan. Selain itu, di sana dipenuhi zombie, tapi bukan zombie seperti Rhea, melainkan jenis zombie murni yang akan memakan segala makhluk hidup. Ternyata, itu semua memang tindakan dari Salva, yang berdalih ini adalah bagian dari penelitian, yang padahal sejak awal dia tak peduli dengan Furuya ataupun kesembuhan Rhea. Walau diakali seperti apapun, melihat Furuya yang dalam bahaya, Rhea memberontak dan meminta penelitian kali ini dihentikan. Namun, Salva mengerahkan cyborg burung miliknya untuk menyuntikkan obat tidur pada Rhea, yang membuat Rhea langsung tergeletak pingsan. Setelah itu, seenak jidat, Salva mengotak-atik otak Rhea dengan operasi gilanya. Akibatnya, Rhea nampak kehilangan beberapa memori ingatannya. Sementara itu, berkat racun Rhea sebelumnya, Furuya dengan kekuatan fisik yang sudah ditingkatkan masih bisa selamat dari kurungan yang dikerubungi zombie itu. Di tengah pelariannya, Furuya menemukan banyak sekali batu nisan. Namun, semua batu nisan itu bernamakan Rosalie, atau nama dari zombie favorit si Salva tadi. Lalu, diperlihatkan sedikit ingatan masa kecil Darin ketika suatu hari dia menemukan catatan milik ayahnya. Dulu, Salva kecil memiliki tetangga bernama Rosalie. Ya, mungkin Rosalie adalah cinta masa kecilnya. Singkat cerita, pada suatu hari, di dalam gudang, mereka tengah bermain bersama. Tidak tahu kalau shotgun yang mereka mainkan adalah shotgun sungguhan, Rosalie tewas setelah pelatuk shotgun itu ditarik Salva. Obsesinya pada Rosalie itulah yang kemudian membuat dia menjadi peneliti zombie hingga saat ini. Setelah beberapa lama menyusuri hutan, tiba-tiba Profesor Boyle atau kakek Furuya tiba di sana entah dari mana. Tapi kemudian, si kakek berubah ke mode serius. Selain memang untuk menyelamatkan cucunya, Profesor Boyle ingin menghapuskan semua obat zombie hasil penelitiannya dulu. Lebih-lebih setelah dia tahu Salva hampir membunuh cucunya itu. Sementara itu, Darin yang sebenarnya tak sejalan dengan ayahnya merasa bersalah setelah Rhea kehilangan beberapa ingatannya. Bahkan, Rhea kini tidak ingat kalau dia adalah zombie. Untuk itu, Darin sudah mempersiapkan jalan pelarian untuk Rhea. Rhea kemudian diberikan penampilan samaran untuk mengelabui pihak keamanan Zoma. Tapi ternyata, di jalan pintas yang Darin dan Rhea lewati, sudah ada zombie Rosalie yang menunggunya. Terlihat, Rosalie tengah dalam mode confused dan langsung menyerang mereka berdua, dan terjadilah adegan baku hantam. Tentu karena zombie kesayangannya, Salva seakan tahu kalau Rosalie tengah berada dalam masalah. Setelah menenangkan Rosalie, Salva langsung menodongkan senjata untuk mengancam upaya pelarian Darin dan Rhea. Karena Rhea berusaha melawan, Salva lalu melemparnya sampai-sampai dia hampir terjatuh ke saluran pembuangan yang penuh racun. Beruntung, bersamaan dengan itu, Furuya dan kakeknya sudah tiba melalui jalan pintas terowongan. Sekaligus, ini menjadi momen pertemuan antar mantan rekan sesama profesor. Sayangnya, beberapa ingatan Rhea yang hilang itu juga termasuk ingatan tentang Furuya, sehingga Rhea tak lagi mengenali Furuya. Ya, tanpa basa-basi, Profesor Boyle langsung mengatakan inti masalah, di mana dia meminta Salva untuk menghentikan penelitian zombie yang makin kesini makin gila itu. Tapi Salva menolak,
dan langsung mengerahkan burung hantu cyborg untuk menyerang Profesor Boyle. Darin yang mencoba melindungi Profesor Boyle sebenarnya akan diserang juga, namun burung hantu milik Darin sendiri kemudian menghalangi itu. Walaupun Profesor Boyle terluka parah, Furuya nampak akan meninggalkannya. Sesuai dengan rencana yang telah mereka buat sebelum ini, si kakek hanyalah sebagai peralihan. Sementara itu, Furuya diminta untuk memusnahkan semua obat pada ruang yang diberitahukan Profesor Boyle. Tak butuh waktu lama, Furuya menemukan dan meledakkan sebuah ruangan yang memuat semua obat zombinya. Selain itu, jangan lupakan Babu. Babu kemudian juga masuk ke mode Confuse Eater dan secara random tiba-tiba menyerang Rosalie. Tak sampai di situ, Babu kemudian menjadi MVP setelah dengan ganasnya dia mendorong Rosalie ke dalam kolam pembuangan, yang karena itu, Salva menangkap Rosalie dan memilih jatuh bersama ke dalam kolam penuh racun itu. Dengan begini, berakhirlah sudah hidup Salva. Setelah beberapa waktu, Furuya, Rea, Darin, dan Babu kembali ke Jepang. Semuanya memang berjalan kondusif. Babu sembuh dari Confuse Eater-nya setelah tidak sengaja tersiram obat khusus milik Salva. Profesor Boyle tidak ikut pulang ke Jepang, dengan dalih ingin mematikan sisa zombie yang berada di Soma, dan menguburkan semuanya. Furuya tak bisa menolak permintaan kakeknya itu. Satu masalah lain adalah ingatan Rea yang tidak juga kembali. Kini, Rea tak lagi tinggal bersama Furuya, karena mengira Furuya adalah orang asing baginya. Walau tinggal di rumahnya sendiri, Rea tentunya malah merasa asing. Namun, di sisi lain dia juga tidak ingat sama sekali tentang Furuya. Kalaupun ada, ingatannya hanya samar-samar saja. Waktu terus berlalu, Furuya kembali pada hobinya, yaitu menonton film zombie. Namun seakan, kini gairahnya tak sekuat dulu lagi. Tentunya, karena yang ia tonton hanyalah zombie bohongan. Sedangkan, selama 1 bulan ini, dia sudah bersama zombie sungguhan. Bersamaan dengan itu, kakek Furuya mengirimkan sebuah pesan melalui burung hantu. Setelah membaca pesan itu, Furuya nampak akan pergi ke suatu tempat yang diminta kakeknya. Dia lalu menemukan sebuah es yang di dalamnya terdapat tubuh seorang perempuan yang mirip ibu di dalam ingatannya. Selanjutnya, si kakek menyuruh Furuya untuk mencairkan es itu. Baru saja cair bagian atasnya, nampak perempuan di dalam es itu tersenyum. Lalu, dengan penemuan itu, Furuya bergegas menelepon Darin. Walaupun pecinta zombie begini, Furuya ternyata takut dengan yang namanya hantu. Karena takut itu, Furuya sempat lari dari gua es itu. Namun, setelah dia kembali dengan Darin, saat ini, tubuh dari perempuan tadi sudah tidak ada pada tempatnya. Sudahlah, Furuya semakin mengira kalau perempuan tadi adalah hantu. Setelah itu, terdengar suara gemeresek di belakang mereka, dan muncullah sosok perempuan tadi. Perempuan itu juga mulai berbicara. Raut wajahnya seakan sudah mengetahui kalau akan ada orang yang mendatanginya. Melihat Furuya yang tengah kebingungan, karenanya perempuan itu lalu mengenalkan dirinya sebagai Otoki, istri dari Jogoro. Jogoro adalah nama asli dari kakek Furuya, alias Profesor Boyle. Dia adalah istri Jogoro yang meninggal di masa lalu, dan diawetkan tubuh zombinya menggunakan es abadi di gua ini. Setelah itu, Otoki memulai cerita panjangnya tentang siapa itu Jogoro dan bagaimana dia menciptakan ramuan kebangkitan juga asal-muasal dirinya menjadi zombie. Jogoro atau kakek Furuya adalah seorang pria yang sudah hidup sejak era Meiji atau sekitar tahun 1860-an lah. Sedangkan waktu sekarang adalah tahun 2012. Jogoro muda adalah mantan murid dari seorang dokter. Dia memodifikasi bahan dari obat-obatan dokter itu yang kemudian menghasilkan suatu obat super manjur yang bisa menyembuhkan banyak sekali penyakit. Suatu hari, dia menikah dengan seorang gadis seumurannya bernama Sada. Kalau kalian masih ingat, kakek Furuya yang tengah dalam mode pikun di animenya dulu sering mengira kalau Rea adalah Sada. Ini cuplikannya. Sada yo, Suatu hari, desa tempat mereka tinggal mengalami wabah sekaligus paceklik. Tak punya pilihan lain, Jogoro mau tidak mau harus keluar desa untuk mencari bahan obat dan pangan. Namun, saat dia kembali, semua orang di desanya telah meninggal, termasuk Sada. Jogoro tak bisa terima itu. Berhari-hari ia meracik obat dengan harapan tercipta sebuah obat pembangkit. Singkat cerita, usahanya itu membuahkan hasil. Sada memang bangkit kembali, tapi mungkin karena ketidaksempurnaan obat itu, Sada langsung mengalami Confuse Eater pada saat itu juga, hingga menggigit dan membuat Jogoro pingsan. Tahu-tahu,
Jogoro tersadar di rumah seorang dokter beberapa hari setelah itu. Dokter kali ini memiliki seorang anak gadis yang kebetulan juga terpikat pada sosok Jogoro muda. Lalu, Jogoro pun menikah dengan istri keduanya. Ya, istri keduanya ini adalah zombie yang tengah bercerita saat ini. Walau sudah punya istri baru, Jogoro ternyata masih belum bisa lepas dengan bayang-bayang Sada, si cinta pertamanya. Ya, mirip-mirip seperti Salva lah, yang terobsesi pada Rosalie. Di luar jam klinik, Jogoro selalu berupaya menciptakan obat pembangkit yang lebih sempurna. Kebetulan, Otoki ini orangnya cukup materialistis, dan jika Jogoro bisa membuat obat pembangkit, tentunya mereka berdua bisa terkenal dan auto kaya. Untuk itulah mereka berdua kemudian saling mendukung. Bertahun-tahun berlalu, obatnya belum juga sempurna, tapi Otoki keburu modar. Sebelum mati, Otoki memang menyalahkan Jogoro untuk menggunakan tubuhnya sendiri sebagai objek percobaan. Benar saja, Otoki dapat bangkit kembali, meskipun tingkat kesempurnaan obatnya belum setingkat dengan yang dibuat Furuya untuk Rea. Tahu tubuhnya akan segera membusuk, Otoki meminta agar dibekukan saja dan bilang pada Jogoro untuk membangunkannya kapan saja, kelak jika dia punya masalah. Setelah itu, sekitar 100 tahun berlalu, Jogoro berumur panjang berkat obat buatannya. Tapi, dia sudah berubah fisik jadi kerdil seperti ini. Saat itu, anaknya yang bernama Yuzuna atau Ibu Chihiro mengalami kecelakaan yang membuatnya sekarat. Yuzuna yang tengah sekarat itu meminta Jogoro untuk menghidupkannya kembali sebagai zombie. Setidaknya, dia ingin bertemu dengan Furuya dan Mero untuk yang terakhir kalinya. Jogoro merahasiakan dan menitipkan cerita ini pada Otoki, agar saat remaja nanti, Furuya bisa mendengar cerita ini. Setelah mendengar itu, tiba-tiba muncul ingatan Furuya tentang ibunya saat dia masih kecil dulu. Furuya akhirnya ingat kapan terakhir kali mereka bersama, yaitu waktu ibu Furuya mengajak mereka jalan-jalan ke taman bermain. Pada saat itu, ibunya juga pernah bilang begini. Ya, tentunya Furuya hanya menganggap itu sebagai lelucon. Setelah 1 bulan sejak hari itu, ibu Furuya pergi dan tak pernah lagi terlihat kembali. Lalu, tiba saatnya tubuh Otoki akan melebur. Furuya menanyakan kalau ada pesan yang ingin disampaikan pada kakeknya. Namun, Otoki bilang itu tidak perlu. Dia sudah tahu, ketika Furuya datang ke sini, itu berarti Jogoro juga sudah meninggal. Dan hal itu dikonfirmasi dari pihak Zoma yang menghubungi Darin. Baru saja tiba di rumah, Furuya dikejutkan dengan kondisi Mero yang dipenuhi darah. Lalu, juga ayahnya yang terluka parah. Yang tak lain, ini semua adalah karena Rea. Kini Rea yang sedang tidak sadar tengah berada di sekolah. Di sekolah sendiri, cuma Wangko dan ibu tiri Rea yang akhirnya harus mengendal Rea. Rea kini tengah berdiri mematung di sebuah ruangan, bak orang linglung. Ingatan yang samar-samar terus memenuhi kepalanya, hingga Furuya tiba di sana. Sedangkan, Darin dan Wangko tidak diperbolehkan mengganggu mereka. Melihat Furuya menawarkan dirinya, nafsu makan Rea langsung melonjak. Lalu dia meloncat dan akan menggigit Furuya. Belum sempat menggigit, Rea lalu berpaling dari Furuya, seakan ada penolakan dan tidak ada lagi ketertarikan pada Furuya. Malahan, dia lebih tertarik untuk memakan burung hidup-hidup. Tingkah Rea yang semakin kezombie-zombian itu sejenak membuat Furuya hampir menyerah. Di luar ruangan ini, juga ada ayah Rea yang akhirnya tiba dari luar negeri. Bapak-bapak ini nampak berbeda, tak lagi bersifat dingin dan perfeksionis. Dia sudah menerima kalau putrinya telah meninggal dan menjadi zombie. Dia juga sudah pergi ke Zoma dan sempat bertemu kakek Furuya, sehingga dia tahu semua ceritanya. Ayah Rea menyemangati Furuya kembali agar jangan menyerah. Melihat makhluk hidup lain, Rea langsung menyerobot walau itu ayahnya. Kata ayah Rea, tak perlu membuat Rea mengingat semuanya. Furuya hanya perlu memulainya dari awal. Untuk itu, Furuya memberanikan diri untuk memulai semuanya dari awal. Pertama, dia menangkap, lalu membiarkan Rea menggigit mulutnya. Setelah itu, digambarkan di dalam pandangan Rea kalau dia sedang berduaan dengan Furuya, seakan tak terjadi apa-apa, hingga mereka berdua berjalan di hamparan persawahan, mengunjungi kebun binatang, hingga pengakuan cinta saat di taman. Gambaran indah itu hanyalah isi dari pikiran Rea, dan yang sebenarnya sedang terjadi adalah Rea yang sudah sadar, mulut dan tangannya sudah dipenuhi darah, seakan dia sudah memakan habis tubuh Furuya. Dan inilah gambaran ruangan itu saat ini. Kemudian, Captain menunjukkan 1 tahun berlalu setelah itu. Setelah insiden itu, Rea mendapat kunjungan dari Wangko dan Darin. Rea sendiri kini tinggal di dalam hutan, di sebuah villa terbengkalai yang jauh dari orang-orang. Setelah memakan Furuya,
Entah kenapa, berjalan 1 bulan, 3 bulan, hingga 1 tahun ini, tubuh Rea tak kunjung membusuk. Padahal, zombie lain seperti babu kini sudah mati. Maksud mereka mengunjungi Rea adalah untuk mengajaknya pada acara peringatan 1 tahun kematian kakek Furuya. Dan ternyata, 1 tahun yang lalu, Furuya lagi-lagi tak jadi mati. Walau dulu jantungnya sempat dimakan Rea, tapi Furuya bisa selamat berkat dilakukan transplantasi jantung padanya. Mulai sekarang, mereka akan selalu bersama sampai suatu saat nanti hingga tubuh Rea membusuk. Dan manga Sangkarya pun tamat.